Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat Google Classroom, membuat kelas di Google Classroom. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita buka dulu ya Google Chrome-nya, kemudian kita masuk ke google.com. Setelah itu login. Saya sarankan menggunakan akun belajar ID masing-masing. Bisa juga menggunakan gmail.com yang biasa, namun akun belajar ID ini memiliki kelebihan dibandingkan akun gmail.com, di mana salah satunya memiliki penyimpanan yang tak terbatas ya di Google Drive-nya, sehingga seberapapun kelas yang kita ajar, berapapun besar file yang nanti dikirimkan oleh anak-anak, maka insya Allah akan tertampung di Google Drive yang ada di akun belajar ID. Kalau di akun gmail.com hanya 15 GB saja. Nah, kita login dulu. Setelah login akan muncul di sini ya profil, foto profil kita di pojok kanan paling atas, artinya kita sudah login. Kemudian kita langsung masuk ke Google Classroom. Tampilan awal, kita tinggal klik di sini ada tanda plus di pojok kanan atas, kemudian klik. Nah, ini ada dua pilihan. Yang pertama join class. Ini berarti Bapak Ibu akan bergabung dengan kelas yang dibuat oleh seseorang. Nah, karena kita akan membuat kelas, biasanya ini digunakan untuk para peserta didik ya. Nah, ini kita create kelas atau buat kelas. Nah, di sini class name, misalkan class name itu kita isi dengan mata pelajaran kita Bapak Ibu. Saya sendiri mengajar mata pelajaran PJOK, kemudian sectionnya kelas yang kita ambil. Misalkan 12 MIPA 1, subjeknya bisa diisi dengan PJOK, kemudian roomnya SMON 9 Tangerang. Kemudian tinggal klik create. Oke, di sini sudah kita buat kelas Google Class ya, mata pelajaran PJOK untuk kelas 12 MIPA 1. Kemudian kita tinggal kirim link kelas kita agar para peserta didik itu masuk ke kelas yang telah kita buat. Nah, ini tinggal copy invite link atau salin link undangan di sini ya, tinggal kita klik. Kemudian kita tinggal share ke grup WhatsApp kelasnya masing-masing, sehingga ketika anak-anak mengklik link tersebut mereka akan otomatis bergabung di kelas kita. Nah, saya menggunakan akun lain ya. Nah, kita akan cerita ini diklik nih sama peserta didik. Nah, kemudian mereka akan bergabung, tinggal klik gabung. Nah, ini tampilan di peserta didik Bapak Ibu. Nah, ini PJOK 12 MIPA 1, kemudian mata pelajarannya di sini di bawah, sehingga kalau misalkan peserta didik tidak klik tanda ini maka tidak akan ketahuan. Oleh karena itu tadi ya, kelas name-nya diisi dengan mata pelajaran, kemudian section-nya diisi dengan kelas masing-masing. Baik. Nah, itu untuk tampilan di peserta didik seperti ini. Lagi, terus bagaimana sekarang mengirim tugas dan mengirim materi di sini ya. Nah, sebelum Bapak Ibu guru mengirimkan tugas atau mengirimkan materi, kalau saya akan membuatnya di sini ada create ya, di sini untuk mengirimkan tugas assignment sama quiz assignment juga. Ini question juga seperti trivia quiz seperti itu ya. Kemudian ini material untuk membuat materi reuse post itu menggunakan tugas yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian ini topik. Kalau saya akan membuat
topik terlebih dahulu. Di sini topiknya itu pertemuan 1 dulu, kemudian kita klik lagi topik pertemuan 2. Kalau Bapak Ibu misalkan mau membuat topiknya sesuai dengan materi yang Bapak Ibu buat, silahkan. Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu. Nah, setelah itu misalkan di pertemuan pertama saya akan memberikan materi terlebih dahulu. Nah, ini materinya. Nah, kita tinggal judulnya misalkan materi aktivitas permainan bola besar. Nah, kemudian instruksi untuk para peserta didik, silakan download dan unduh materi ini, kemudian baca dan pahami. Nah, setelah itu kita tinggal tambahkan materi apa atau materi aktivitas permainan bola besar yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kalau misalkan materinya sudah ada di Google Drive, tinggal klik Google Drive. Kalau misalkan Bapak Ibu materinya ada di YouTube Bapak dan Ibu guru, tinggal tambahkan linknya di sini. Saya misalkan berikan contoh di sini ya, kita buka dulu YouTube-nya. Permainan bola besar SMA. Nah, ini ya, kita buka. Nah, ini klik saja Ctrl C. Berarti materinya silahkan, jangan instruksinya jangan unduh materi ya. Silahkan lihat video berikut ini misalkan. Kemudian buat catatan kecil untuk materi yang dianggap penting. Misalkan boleh ditebalkan ya. Kemudian kita add, kemudian kita kirim linknya di sini. Tadi sudah di copy, kemudian tinggal paste saja. Atau misalkan Bapak Ibu sudah membuat PowerPoint atau membuat modul, nah ini bisa, Pak, bagaimana kalau materi atau modulnya ada di komputer atau di laptop Bapak Ibu. Nah, ini tinggal klik saja di sini filenya. Klik file, kemudian browse. Tinggal dicari di mana Bapak Ibu meletakkan ini. Di sini ada modul pembelajaran, belum diekstrak ya modulnya. Kita ini aja materi, ini ada kelas 12, di sini ada saya aktivitas pembelajaran bola. Tinggal di open saja. Nah, ini untuk materi YouTube-nya, ini untuk materi berupa PowerPoint-nya. Kemudian di sini ada misalkan Bapak Ibu sudah membuat sejumlah kelas yang Bapak Ibu ampuh, misalkan udah ada 12 MIPA 1, 12 MIPA 3, 12 MIPA 4, maka akan muncul di sini. Tinggal klik saja misalkan materi ini untuk seluruh kelas yang Bapak Ibu ampuh, tinggal klik saja, otomatis di setiap kelas yang Bapak Ibu ampuh, materi ini akan ada, akan muncul. Nah, saya satu aja di situ ya, ditujukan. Nah, topiknya karena untuk pertemuan 1, maka saya klik pertemuan 1. Kemudian tinggal diklik post. Nah, bagaimana tampilan di peserta didik? Ini tampilan peserta didik. Mereka akan mengklik tugas kelas. Nah, di sini yang pertemuan 1, materi aktivitas permainan bola besar. Mereka akan klik, silahkan lihat video berikut ini buat catatan kecil. Seperti itu Bapak Ibu. Atau di sini akan
uh, muncul berupa pos. Lihat membuat ya satu lagi, kita balik lagi di sini bagaimana cara membuat tugas. Nah, misalkan membuat tugas bisa di sini tugas 1 misalkan. Nah, kemudian berikan instruksi, silakan jawab pertanyaan dengan benar. Oke. Nah, sama misalkan di sini Bapak Ibu sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya, silakan sama seperti tadi, atau misalkan membuat yang baru Google Doc soal 1. Ibu kota dari negara Tokyo adalah, sebutkan. Nah, kemudian di sininya dikasih judul tugas 1 misalkan. Boleh seperti ini. Tinggal ditutup saja. Ini sudah. Nanti setelah ini kita kembali ke sebelah kanan sini. Nah, ini sama seperti tadi untuk tugas yang mana saja. Kalau Bapak Ibu langsung mau mempost tugas ini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menschedulekan atau membuat jadwal, misalkan tugas ini untuk nanti tanggal 29, nah tinggal diklik 29 jam 8 pagi munculnya. Maka di peserta didik tugas ini akan muncul di tanggal 29 jam 8 pagi. Tapi kalau kita ingin menschedule atau menjadwalkan tugas ini, tidak bisa seperti tadi, tidak bisa langsung 10 kelas misalkan. Kalau kita memilih 6 kelas, di sini tidak schedule-nya akan mati atau tidak akan aktif. Seperti itu. Nah, kemudian di sini poin maksimal yang akan Bapak Ibu berikan, kemudian due date-nya atau batas akhir tugasnya. Nah, batas akhir tugas ini misalkan untuk besok hari tanggal 27 jam 12 malam. Nah, para peserta didik ini tetap akan bisa mengerjakan tugas pada tanggal 28, namun nanti ada keterangan terlambatnya. Kemudian topiknya ini pertemuan ke-1. Topiknya untuk pertemuan. Kita langsung assign saja. Assign. Atau misalkan tadi topiknya tentang pelajaran biologi atau matematika sesuai KID-nya bisa. Nah, saya misalkan di pertemuan 1 sudah ada. Nah, ini tugas yang tadi kita. Nah, di sini ada batas pengumpulan tugas tanggal 27 jam 12 malam. Nah, untuk tampilan di peserta didiknya seperti ini. Nah, di tugas kelas. Ini boleh tugas kelas. Tugas 1. Nah, cara para peserta didik mengumpulkannya tugas ini, yang pertama ya mereka akan buka tugas tersebut. Oh, tugasnya sebutkan ibu kota dari negara Tokyo. Ini lihat tugas. Kemudian mereka akan mengumpulkan di sini, mengumpulkannya di sini, tambah atau buat. Nah, kalau misalkan mereka sudah buat, seperti saya sudah membuat, nah tinggal dicari saja file, kemudian browse. Tadi saya sudah membuatnya tugas 1 di file, open. Nah, para peserta didik sering lupa ketika mereka sudah upload, mereka lupa mengklik tombol serahkan ini. Harusnya ini diklik serahkan. Nah, kemudian bagaimana di sininya? Nah, ini ada satu orang yang sudah mengumpulkan, klik view assignment,
Kemudian kita akan menilai tugas yang sudah dikerjakan. Tinggal klik saja di sini Didit Baitya Sudiarjo sudah mengumpulkan, klik ini tugasnya. Nah, tinggal diklik namanya, ini tugasnya. Misalkan dilihat dulu tugasnya. Oke, karena ini menggunakan Word ya, jadi harus di-download dulu itu. Download. Nah, ini tugasnya sudah ada, tinggal dibuka. Jawabannya mana ya tadi? Nah, harusnya mungkin saya lupa ya, misalkan tadi sudah diklik. Nah, jawabannya betul. Tinggal kita kasih nilai masing-masing 100. Klik komen. Kamu sangat cerdas, pertahankan. Kemudian post. Kemudian di sininya di return atau dikembalikan. Nah, ini sudah kita berikan nilainya 100. Seperti itu. Peserta didiknya, nah, mereka sudah mendapatkan nilai. Tugas 1 nilainya 100. Seperti itu. Kita kembali ke kelasnya lagi. Nah, nanti seluruh nilainya akan bisa kita lihat di sini. Ini ada kelas average atau rata-rata kelasnya. Di sini tugas 1, nanti ada kolom tugas 2, tugas 3, tugas 4, dan tugas seterusnya. Sesuai dengan tugas yang Bapak Ibu buat. Kemudian ini di akun guru ya Bapak Ibu. Kita buka lagi. Nah, di sini tadi bagaimana cara membuat kelas, kemudian membuat tugas, membuat materi, kemudian bagaimana cara menilai. Nah, sudah kita pelajari bersama-sama. Kemudian yang ingin saya sampaikan, setelah kita membuat kelas ini, nanti akan ada instruksi selanjutnya untuk menambahkan akun sekolah di kelas Bapak dan Ibu guru yang sudah buat. Nah, tinggal mungkin nanti sekolah akan memberikan alamat email sekolah untuk ditambahkan di kelas masing-masing. Nah, tinggal di teachers atau guru ini kita klik yang icon orang ada plusnya, kita klik, kemudian kita masukkan emailnya di sini. Ini ya Bapak Ibu guru ya. Oke. Kita kembali lagi. Nah, di sini mungkin ada beberapa pengaturan yang harus Bapak Ibu pahami. Salah satunya yaitu mana ya? Stream yang ini nih. Apakah di kelas Bapak Ibu itu para peserta didik Bapak Ibu perbolehkan untuk membuat post atau membuat komen? Nah, ini berarti pilih yang student can post and comment. Atau di kelas di Google Class yang Bapak Ibu buat, para peserta didik hanya mengkomen saja post atau unggahan yang Bapak Ibu berikan. Berarti Bapak Ibu pilih student can only comment, atau para peserta didik tidak bisa memberikan komentar atau membuat post di Google Class yang telah Bapak Ibu buat ya. Hanya post di sini Bapak Ibu. Maksudnya kalau misalkan Bapak Ibu memberikan izin kepada peserta didik untuk membuat post dan komen, itu tampilan peserta didik ini di halaman utamanya, nah ini bisa membuat atau mengumumkan mengepost sesuatu, misalkan di sini. Nah, di sini mereka bisa memberikan apa saja, misalkan ini materi yang ini tambahan materi, misalkan.
dari materi yang Bapak berikan. Nah, bisa tambahkan file apapun misalkan, kemudian memposting. Kalau misalkan Bapak Ibu hanya mengkomen saja, kemudian kita save, nah kita lihat di sini perbedaannya Bapak Ibu. Di sini tidak ada post yang seperti tadi Bapak Ibu ya, tidak bisa memberikan ini peserta didik. Para peserta didik hanya bisa memberikan komentar kelas saja, hanya memberikan komentar saja. Baik Pak, sudah dikumpulkan. Kalau misalkan pengaturannya di sini only teacher can post or comment, maka para peserta didik tidak bisa memberikan komentar atau membuat post itu sendiri. Nah, ini yang tadi sudah tidak bisa diklik komentar kelas seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk tutorial atau belajar bersama kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak jelas atau mungkin terlalu cepat. Saya mohon maaf karena kekurangan tentu datang dari pribadi saya yang hanya manusia biasa, dan selebihnya kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.